Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yakni melakukan kegiatan belajar. Anak-anakku kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 4, pada pertemuan hari ini sengaja Bapak luangkan waktu untuk bisa menyapa kalian melalui tayangan video ini. Bapak akan melakukan review selama 4 bulan belajar jarak jauh ini, apa saja materi yang sudah kita diskusikan, dan Bapak harap kalian bisa memahami bagian per bagian. Bapak mulai dari bab 1. Di awal kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh ini, kita membahas tentang bab 1 yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Praktek Penyelenggaraan Negara. Pertama yang kita bahas adalah tentang teori-teori kekuasaan. Yang paling umum adalah teori kekuasaan Trias Politica Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yakni kekuasaan legislatif. Kalau di Indonesia ada DPR, DPD, MPR, ada lembaga eksekutif. Kalau tingkat pusat ada presiden, kalau tingkat daerah ada gubernur atau wali kota dan bupati. Kemudian ada juga lembaga peradilan yang disebut dengan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Itu adalah pembagian kekuasaan. Di samping 3 kekuasaan tadi, ada juga kekuasaan lain yang disebut dengan kekuasaan inspektif, yakni pemeriksa keuangan. Dalam hal ini diperankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian ada juga lembaga yang mengurus tentang kondisi moneter atau keuangan negara yang disebut dengan Bank Indonesia. Nah, itu bagian pertama yang pernah kita diskusikan. Kemudian masih di bab 1, kita juga belajar tentang Kementerian Negara, bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya tidak bisa seorang diri. Oleh karenanya dia dibantu oleh para menteri. Ada kementerian yang bergerak di bidang ekonomi, melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dalam hal ekonomi, ada dalam bidang politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya kalian sudah sangat familiar dengan namanya Menteri Agama, Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga, ada Menteri Kesehatan, dan seterusnya. Kemudian terakhir di bab 1, kalian juga sudah membahas tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila itu harus dipraktekkan dalam kehidupan bernegara, sehingga tidak terjadinya penyelewengan atau abuse of power, seperti tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Itu di bab 1. Kemudian kita juga pernah melakukan pembelajaran bab 2, yakni ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita membahas tentang wilayah negara. Wilayah negara secara umum dibagi menjadi 3. Ada wilayah darat, laut, dan udara. Dan kita semua tahu Indonesia adalah wilayah yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ya, wilayah yang sangat luas ini harus dijaga keutuhannya, karena Indonesia ini memang benar-benar sangat luas. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga membahas tentang kedudukan warga negara di Indonesia. Ya, kita pernah membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban antara warga negara dan bukan warga negara itu beda, dan diperkenankan bagi warga negara asing untuk bisa menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Seperti kalian tahu, contohnya adalah pemain sepak bola Christian Gonzalez, warga negara Uruguay yang kemudian menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Kemudian yang ketiga, kita juga membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Indonesia sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai negara yang sangat majemuk, sangat beragam, dari sukunya, agamanya, ras, antar golongan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, untuk keutuhan Indonesia perlu ada saling toleransi, tenggang rasa, sehingga Indonesia tidak mengalami apa yang terjadi di Uni Soviet, negara yang sangat besar, kemudian bubar. Tinggal negara-negara kecil saja. Negara paling besar saat ini pecahan dari Uni Soviet adalah Rusia. Kemudian kita juga pernah membahas tentang sistem pertahanan keamanan. Sistem pertahanan keamanan yang baik yang dipilih oleh Indonesia adalah sistem Hankamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Artinya, titik utamanya ada pada TNI, Polri, kemudian masyarakat membackup dengan penuh
tentang pertahanan dan keamanan di Indonesia. Itu bab 2. Kemudian kita bergerak ke bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak juga sudah memberikan materi tentang supra dan infrastruktur. Supra itu adalah struktur politik tingkat atas dan infrastruktur politik tingkat bawah disebutnya infrastruktur, struktur politik tingkat bawah. Ya, contoh suprastruktur itu adalah lembaga-lembaga negara yang Bapak sebutkan di awal. Ada MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, BPK, ya, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Ada juga infrastruktur politik, struktur politik tingkat bawah, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, figur politik, itu adalah infrastruktur politik. Lembaga negara dan infrastruktur itu akan bekerja dengan baik sehingga kemudian disebut sistem politik yang sangat baik. Ya, sistem politik itu baik apabila ada kerjasama antara infra dan supra. Kemudian terakhir kemarin, minggu lalu Bapak tugaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau sistemnya baik, maka terwujudlah tata kelola pemerintahan yang baik. Contoh, di Bandung sudah banyak diterapkan yang namanya e-government. Pelayanan-pelayanan itu sangat singkat melalui teknologi informasi. Di Surabaya, di beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga melakukan terobosan bagaimana pemerintahan dikelola dengan sangat baik, yang tujuannya adalah terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik anak-anakku, itulah materi review dari 3 bab yang telah Bapak berikan selama 4 bulan ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendalami melalui referensi-referensi yang lain. Nah, untuk tugas pertemuan hari ini adalah kalian mengulang lagi video ini, kemudian dicatat poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan bagian-bagian penting ini dikeluarkan di penilaian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker jika berada di kerumunan orang-orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.